Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Farhan Abdillah, NRP 05311840000016. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Distribute Denial of Service Attack atau DDoS. Jadi sebenarnya apa sih DDoS itu? Ya, ini saya akan menjelaskan pengertian dari DDoS attack. Ya. Jadi DDoS attack ini merupakan suatu sebuah usaha penyerangan dengan cara mengirimkan ribuan bahkan jutaan permintaan sekaligus kepada suatu server untuk membuat sumber daya pada server menjadi tidak bekerja secara efisien atau bahkan lumpuh atau down ya, bisa dikatakan servernya down. Jadi tidak hanya menyerang sebuah website, biasanya DDoS ini juga dapat dikirimkan oleh seseorang ke dalam berbagai jenis dari jaringan seperti router, mail server, web server, dan aplikasi server lainnya lah. Jadi ada beberapa jenis-jenis serangan DDoS yang sering digunakan oleh penyerang. Jadi saya telah menuliskan 19 kalau nggak salah ini. Di antara ini ada TCP SYN Floods, TCP FIN Floods, TCP RST Floods, TCP Fragment Attack, TCP SYN Spotted, HTTP Get Floods, HTTP Post Floods, HTTP XML RPC Ping Back Attacks, HTTP Head Floods, HTTP Change Control, HTTP SSL Saturation, Slow Loris, ICMP Floods, Brute Force, TCP Floods Ping of Attack, DNS NX Domain Floods, Amplified DNS DDoS, Rudy, dan Smurf, dan lain-lainnya. Jadi untuk cara kerja DDoS sendiri itu jadi serangan DDoS ini membutuhkan penyerang untuk mendapatkan kendali atas jaringan mesin online untuk melakukan serangan. Jadi komputer dan mesin lain seperti perangkat IoT terinfeksi malware, mengubah masing-masing menjadi bot atau yang berpotensi ratusan ribu atau lebih. Jadi yang terubah ini sistemnya menjadi bot atau zombie gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini ratusan ribu ya, jadi bukan satu atau ratusan ribu. Jadi penyerang ini kemudian memiliki kendali jarak jauh atas kelompok bot yang disebut botnet. Nah itu tadi. Jadi setelah botnet ini dibuat, nanti penyerang dapat mengarahkan mesin dengan mengirimkan instruksi yang diperbarui ke setiap bot melalui metode remote control. Jadi ketika alamat IP dari korban ditargetkan oleh botnet, setiap bot akan merespons dengan mengirimkan permintaan ke target. Jadi hal ini membuat server tidak bisa menghandle request sehingga berpotensi menyebabkan server yang ditargetkan untuk kapasitas meluap. Oleh karena itu terjadi penolakan layanan untuk lalu lintas normal. Jadi karena setiap bot adalah perangkat internet yang sah, memisahkan lalu lintas serangan dari lalu lintas normal bisa jadi sulit. Oleh karena itu, website yang diserang DDoS akan mengalami lalu lintas yang tinggi ketika akan melakukan upload atau download. Selain itu, load CPU akan menjadi tinggi yang membuat kinerja server menjadi menurun bahkan tidak bisa diakses. Kemudian ada 3 ciri serangan DDoS ya. Yang pertama itu bandwidth mengalami lalu lintas yang sangat padat secara drastis baik download atau upload. Terjadi tiba-tiba dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi jika targetnya VPS, ini bisa jadi konsumsi bandwidth akan mencapai batas penggunaan sehingga VPS tidak bisa diakses. Kemudian yang kedua ada load CPU. Jadi CPU penggunaannya menjadi sangat tinggi, padahal tidak ada proses yang dieksekusi yang mengakibatkan kinerja menjadi menurun sampai dengan website tidak bisa diakses. Yang ketiga, jadi ini khusus VPS ya. Jadi jika sistemnya berada di layanan VPS, terkadang ini ada yang menyediakan layanan informasi jika sewaktu-waktu terjadi aktivitas mencurigakan pada server. Jadi kayak dikasih aplikasinya juga buat ngecek apakah ada aktivitas mencurigakan di server dan juga bisa diatur-atur lah lewat situ juga. Jadi kemudian perbedaan di DOS dan DDoS ya. Jadi DOS ini untuk pengertian sendiri merupakan serangan terhadap komputer atau server di dalam jaringan internet dengan menghabiskan resource yang dimiliki oleh komputer tersebut, sehingga komputer tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan benar.
Jadi hal ini berdampak untuk pengguna yang tidak bisa memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang. Jadi mungkin pengertiannya hampir sama antara DOS dan DDoS, tetapi yang membedakan adalah serangan DOS biasanya menggunakan satu komputer atau satu koneksi internet untuk membanjiri sistem atau research yang ditargetkan. Jadi sementara berbeda dengan DDoS yang menggunakan beberapa komputer dan koneksi internet untuk membanjiri sumber daya yang ditargetkan. Jadi serangan DDoS lebih global dan didistribusikan melalui botnet ya. Jadi cara mengatasi DDoS nih, saya punya beberapa cara ya. Yang pertama ini melakukan identifikasi serangan ya. Jadi biasanya jika Anda mempunyai server sendiri, tanda-tanda jika sedang terjadi serangan DDoS akan terlihat. Jika diketahui, maka Anda bersiap-siap melakukan penanganan sebelum terjadi serangan DDoS yang lebih serius. Jadi untuk yang cara kedua adalah mempertahankan parameter network. Ada beberapa langkah teknis yang dapat diambil untuk mengurangi sebagian efek dari serangan dan beberapa diantaranya cukup sederhana ya. Jadi ada misal kita dapat memperbesar bandwidth jika masih bisa melakukan pelebaran bandwidth. Cara ini bisa dicoba untuk memberikan waktu agar sistem tidak sampai down. Jika serangan DDoS terlalu besar, maka ini mungkin tidak berpengaruh ya sebagai penanganan. Jadi untuk penanganan selanjutnya jika memperbesar bandwidth tidak dapat dilakukan, yaitu menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting. Ya, salah satu ciri serangan DDoS adalah menyerang alamat IP dari sistem. Jadi sehingga Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada penyedia jasa internet yang dipakai dan mendeteksi serangan yang terjadi. Setelah itu langkah terakhir adalah menghubungi spesialis DDoS. Jadi langkah ini dapat membantu Anda untuk menangani serangan yang terjadi. Jadi yang dihubungi spesialis ya, orang-orang spesialis yang memang ditugaskan untuk menangani serangan-serangan DDoS. Ya untuk kesimpulan sendiri ini DDoS ini merupakan teknik penyerangan pada sistem yang sangat populer digunakan. Selain sederhana dengan modifikasi strategi, DDoS ini bisa menjadi teknik yang sangat ampuh untuk mengganggu sistem. Tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah sistem bermasalah saat diserang oleh DDoS. Ya, ada cara memperbarui sistem operasi ke versi terbaru adalah cara mencegah DDoS menyerang melalui celah yang ada pada sistem operasi. Selain itu juga bisa melakukan konfigurasi pada firewall sehingga bisa memblokir akses yang mencurigakan yang bisa terjadi akibat percobaan DDoS. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.